Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar. Dan kita masuk pada ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, maka niscaya benar-benar sungguh-sungguh mereka akan berkata, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, yang kalian seru selain Allah, yang kalian berdoa selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendaki kemudaratan menimpaku, hal hunna kashifatu dhurri, apakah sembahan-sembahan kalian itu bisa menghilangkan kemudaratan dariku? Au aradani birahmatin, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, dan sebaliknya jika Allah menghendaki rahmat bagiku, apakah mereka bisa mencegah rahmat Allah untukku? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, maka hendaknya hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal untuk melakukan tawakal. Tapi ayat ini salah satu bentuk pendalilan tauhid rububiyah untuk memaksa mereka berkonsekuensi melakukan tauhid al-uluhiyah. Kita tahu bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi tiga untuk sekedar memudahkan, yang semuanya kembali kepada pengesaan. Adapun tauhid al-rububiyah maksudnya adalah mengesahkan Allah, hanya Allah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang menguasai alam semesta, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta. Jadi tauhid rububiyah kembali kepada tiga poin. Allah, dia sendiri yang menciptakan. Kalau begitu, alam semesta ini dia sendiri yang punya karena dia yang menciptakan. Dan yang ketiga, dia sendiri yang mengatur alam semesta. Tidak ada zat lain yang ikut serta dalam menciptakan, menguasai, memiliki, dan mengatur. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Yang kedua namanya tauhid as-sifat. Tauhid as-sifat maksudnya Allah Maha Esa dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka dia Maha berilmu, tidak ada yang menyamai ilmunya. Dia mengetahui ilmu gaib, dia mengetahui masa depan, masa datang, masa lalu, dia semuanya. Dan dia juga misalnya Maha Kuasa, tidak ada yang menyamai kekuasaannya. Dia Maha Melihat, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah. Manusia melihat, tapi penglihatannya terbatas. Ini namanya tauhid sifat, yaitu atau tauhid al-asma wa sifat, yaitu Allah memiliki nama-nama terindah dan sifat-sifat teragung, tidak ada yang menyamainya, dia Maha Esa. Makanya siapa yang mengatakan ada yang tahu ilmu gaib seperti Allah, maka dia musyrik, karena dia menyamakan makhluk punya ilmu seperti ilmu Allah. Padahal yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu di langit dan di bumi tentang ilmu gaib kecuali Allah. Makanya Aisyah berkata, "Man qala anna Muhammadan ya'lamu ma fi ghad faqad iftara 'ala Allahi itsman 'azima." Ya. Siapa yang mengatakan Muhammad tahu apa yang terjadi besok, maka telah berdosa atas nama Allah. Sungguhnya Allah berfirman, katakanlah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu tentang hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Makanya ketika ada seorang wanita memuji Nabi dengan berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dan di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang tahu tentang hari esok, maka Rasulullah marah, Rasulullah tegur, karena Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Ini maksudnya tauhid sifat. Bertanya apa tauhid asma sifat? Maksudnya Allah punya sifat-sifat yang tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyamai. Dia esa dalam sifat-sifat tersebut. Demikian juga Maha mendengar. Makanya kita terjemahkan dengan Maha. Kalau kita manusia cuma bilang melihat, mendengar. Tapi kalau Allah kita bilang Maha mendengar, Maha melihat, Maha berilmu, Maha kudrah. Semuanya pakai Maha. Kenapa? Agar Allah bersendirian dalam kesempurnaan tersebut. Tidak ada yang menyamainya. Nah, tauhid ar-rububiyah dan tauhid sifat, asma sifat mengkonsekuensikan harusnya hanya Allah yang disembah. Tauhid rububiyah tadi Allah esa sendirian.
ya, dalam menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Kalau gitu yang disembah ya Allah saja, karena Dia yang mencipta, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai. Kalau ada yang zat ikut serta dalam penciptaan, kita akan sembah zat tersebut. Tapi ternyata yang menyembah cuma Allah, ya, yang menciptakan hanya Allah, maka cuma Allah yang disembah. Sama, karena Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai kesempurnaannya, maka hanya Allah yang berhak disembah. Seandainya ada zat yang ternyata juga sama-sama ilmunya seperti Allah, ada zat yang ternyata sama-sama penglihatannya seperti Allah, kekuatannya sama seperti Allah, maka zat itu juga kita sembah. Tetapi ketika kita tahu tidak ada yang menyamai Allah dalam kesempurnaan sifat-sifatnya, kalau gitu yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka dalam ilmu tauhid dikatakan tauhid ar-rububiyah dan tauhid as-sifat mengkonsekuensikan hanya Allah yang disembah. Yang hanya Allah disembah dalam istilah ilmu tauhid namanya tauhid al-uluhiyah. Namanya tauhid al-uluhiyah. Paham sampai sini? Paham tidak? Saya ulangi, tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Ini sekedar ilmu untuk memahami. Pertama tauhid apa? Rububiyah. Kedua tauhid apa? Sifat. Semua sifat. Yang ketiga tauhid al-uluhiyah. Apa artinya tauhid rububiyah? Allah semata, hanya Dia sendiri yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur. Kalau tauhid sifat tadi apa? Allah bersendirian dalam kesempurnaan apa? Sifatnya, tidak ada yang menyamainya. Kalau begitu yang berhak disembah ini, yaitu yang memiliki tauhid rububiyah dan memiliki tauhid asma wa sifat, maka yang berhak disembah. Di sini dan dalam Al-Quran banyak sisi pendalilan. Allah berdalil dengan tauhid ar-rububiyah atau tauhid al-asma wa sifat untuk mengkonsekuensikan atau memojokkan kaum musyrikin untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah, untuk agar mereka juga mengakui tauhid al-uluhiyah. Contohnya dalam ayat ini, Allah berfirman, wahai Muhammad, kalau kau bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum, kau tanya kepada Abu Jahal CS, teman-temannya musyrikin Arab, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Ya sudah, kalau gitu kenapa menyembah selain Allah? Kemudian juga tanyakan kepada mereka, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, coba terangkan kepadaku yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala, orang-orang saleh, ya, malaikat-malaikat, ruh-ruh, jin-jin. In aradani Allah bidhurrin hal nakashifatu dhurri, kalau Allah ingin kasih saya mudarat, apakah mereka bisa menghilangkan mudarat dariku? Jawab tidak bisa. Yang bisa menghilangkan cuma siapa? Allah. Au aradani bi rahmatin, atau sebaliknya Allah ingin berikan rahmat kepadaku. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa cegah rahmat Allah kepadaku? Jawabnya tidak bisa. Kalau kita qul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagiku, ya. Alaihi yatawakkal mutawakkilun, maka hanya kepada Allah lah hendaknya orang bertawakal, untuk bertawakal kepada Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz, jika memang orang musyrikin mereka mengakui tauhid rububiyah, hanya Allah yang mencipta, mengatur alam semesta, hanya Allah yang bisa memberi manfaat, kenapa mereka masih menyembah selain Allah? Maka ini disebut dalam bahasa namanya bawaqifus syirk. Apa sih sebab-sebab, faktor-faktor yang buat mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Banyak faktor, di antara faktor tersebut adalah yang disebutkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata kaum Nabi Nuh mereka menyembah orang-orang saleh, itu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kata Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Pembesar kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian gara-gara dakwah Nuh. Jangan tinggalkan sembahan, terus sabar dalam menyembah sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Waddan, wala Suwa'an, wa Yaghutha wa Ya'uq wa Nasr. 5. Wad, Suwa, Yaghutha, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini yang mereka sembah. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Abbas, haula'i asma'u rijalin shalihin min qaumi Nuh. Mereka adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh. Orang saleh rajin ibadah. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumim an insibu, ya, fi makanihim allati yajlisuna fiha asnaman wa sammuha bi asma'ihim. Maka syaitan datang suruh bikin patung-patung sebagai kenangan, sebagai penghormatan kepada orang-orang saleh tersebut. Ketika mereka mati, bikin patung-patung dinamakan dengan nama-nama orang saleh tersebut. Tujuannya apa? Untuk kenangan, untuk memotivasi, untuk mengingat. Falamma mata ulai, tatkala yang bikin patung-patung tadi, pertamanya belum disembah, falam tu'bad, belum disembah.
Karena tujuan untuk bangun patung-patung tadi adalah untuk mengingat dan kenang-kenang. Tatkala yang membangun patung-patung tersebut mati, wa nusyal ilmu, ternyata ilmu telah dilupakan, tidak ada lagi ngajar tauhid, ubidat, akhirnya disembah. Jadi ternyata yang disembah itu adalah patung-patung sebagai simbol orang-orang soleh, ya, sebagai simbol orang-orang soleh. Seperti Lata salah satu berhala yang disembah oleh penduduk Taif, ya. Lata disebutkan karena yaitu sawiq lil hujjaj, kata Ibnu Abbas, Lata itu orang baik, dulu suka bagi-bagi makanan gratisan kepada jemaah haji, ya. Suka bagi, ini orang zaman jahiliyah, bagi-bagi makanan untuk kepada siapa? Jemaah haji, bukan nipu jemaah haji, ya. Bukan nipu jemaah haji, bukan enggak ngembaliin duit jemaah haji. Ini malah bagi-bagi gratis, ya. Kita malu sama orang musyrikin, ya. Orang-orang dahulu jahiliyah mereka berbangga-banggaan untuk membantu jemaah haji, dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Di antaranya Amr bin Al-Khuzai yang kata Nabi di masuk neraka, ternyata dia waktu masih hidup suka bagi-bagi makanan buat jemaah haji. Bani Hashim, ya. Demikian juga banyak mereka, ya. Demikian juga berlomba-lomba bersaing dengan Bani Makhzum untuk berkhidmat kepada jemaah haji, ya. Baik, jadi karena dia meninggal maka dibuatlah patung di atas kuburannya, lama-lama disembah. Ini sebabnya, ya. Dan itu disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang jangan sampai, ya, mengkultuskan orang-orang saleh, nanti lama-lama bisa disembah. Dan sudah terjadi, Nabi Isa alaihissalam dikultuskan akhirnya disembah. Uzair dikultuskan akhirnya disembah. Malaikat dikultuskan akhirnya disembah. Jadi orang-orang soleh kalau dikultuskan akhirnya disembah. Sampai sekarang orang datang ke kuburan-kuburan minta kepada orang soleh. Jadi mereka kenapa beribadah kepada patung-patung? Karena patung-patung tersebut diantaranya simbol orang-orang soleh, simbol orang soleh. Dan mereka menganggap bahwasanya orang soleh tersebut punya kedudukan di sisi Allah. Maka kalau kita tunduk kepada orang-orang soleh tersebut, maka kita akan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah orang-orang saleh ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang lain, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini disebutkan, ya, sebab mereka menyembah berhala-berhala sebagai simbol orang saleh. Demikian juga oleh Syekh Ristani. Syekh Ristani menyebutkan bahwasanya sembahan-sembahan secara umum, baik kaum musyrikin Arab ataupun bangsa-bangsa lainnya ketika mereka menyembah berhala, karena ada keyakinannya simbol. Seperti dahulu ada yang menyembah misalnya bintang-bintang atau planet-planet, mereka proyeksikan bentuk itu dalam bentuk yang mereka bisa hadapi. Itu mereka buatlah di hadapan mereka patung yang merupakan simbol dari arwah-arwah yang mereka yakini berada di planet-planet atau di bintang-bintang yang mereka sembah. Jadi patung tersebut hanyalah simbol kepada orang saleh. Itulah akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya agar orang saleh tadi bisa beri syafaat bagi mereka. Oleh karenanya Ar-Razi, salah seorang tokoh Asy'ariyah, ketika menafsirkan salah satu ayat surat Yunus, dia menyebutkan bahwasanya orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan kemudian mengagungkan penghuni-penghuni kubur itu sama seperti orang musyrikin di zaman dahulu. Seperti orang musyrikin zaman dahulu, yaitu yang menyembah orang-orang soleh agar dimudahkan urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang soleh, mereka kalau kita ke kuburan kita doain mereka, bukan malah minta-minta kepada mereka. Maka di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk berdalil kepada mereka. Kalau kalian mengakui yang menciptakan alam semesta hanya Allah, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Kemudian kata Allah, "Qul hasbiyallah." Berkatalah wahai Muhammad, katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah penolongku. Cukuplah Allah yang mengatur segala urusanku. Dan aku hanya bertawakal kepada Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya orang yang bertawakal berserah diri kepadanya. Ini dalil tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Dalam segala urusan kita bertawakal kepada Allah. Adapun melakukan sebab ikhtiar, maka kita lakukan, tapi hati harus bersandar kepada siapa? Allah.
Makanya minimal dalam segala urusan kita bilang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu kalimat tawakal. Yaitu dengan menyebut nama Allah. Itu aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita enggak tahu doanya, kita bilang apa? Bismillah. Sehingga kita senantiasa connecting kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah zaman sekarang betapa banyak orang yang tidak bertawakal kepada Allah tapi bertawakal kepada sebab. Allah berfirman, "Fabtaghu indallahi rizq." Carilah dari sisi Allah rizki. Perhatikan ayat tersebut Allah mengatakan, "Fabtaghu indallahi rizq." Carilah di sisi Allah rizki tersebut. Allah tidak mengatakan carilah rizki di sisi Allah, tapi Allah sebutkan Allah terlebih dahulu. Carilah di sisi Allah rizki. Jadi Allah suruh cari rizki di sisi Allah, bukan di sisi selain Allah. Adapun kalau kita kerja, itu hanya ikhtiar. Kita kerja, kita ngelamar pekerjaan, kita ketemu dengan bos, ya, kita jualan barang, maka semua rizki di sisi Allah. Hanya cari di sisi Allah kita cari rizki. Jangan kita bertawakal kepada bos, seakan-akan rizki kita di tangan bos, nggak boleh. Itu syirik. Jangan kita bertawakal kepada sebab. Kita berobat, kita bertawakal kepada siapa? Allah. Kita ke dokter ya itu karena hukum sebab akibat ya. Bahwasanya kita menuju dokter sebagai ikhtiar, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Kapan hati kita bertawakal kepada sebab, kita telah terjerumus dalam syirik kecil. Seperti kita merasa, kayaknya kalau bos nggak datang saya mampus nih, nggak dapat rezeki. Waduh, kalau dia nggak beli barang saya gimana nih? Saya bakalan, seakan-akan rezeki kita di tangan customer atau pembeli. Ya. Enggak, kita tawakalnya kepada Allah. Itu usaha harus kita lakukan. Harus kita perhatikan hati kita. Kebahagiaan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Apakah sebab itu berupa bos kita, anak buah kita, pegawai kita, kecerdasan kita, pengalaman kita, selalu kita bersandar kepada Allah. Kapan hati kita bersandar kepada makhluk, maka di situ ada syirik kecil. Maka Allah berfirman, "Qul hasbiyallah." Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkal mutawakkilun. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Oleh karenanya ketika Nabi ditakut-takutin oleh orang musyrikin, maka Nabi berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Ya. Makanya dalam ayat sebelumnya, wa yukhawifunaka billadzina min duni, dalam ayat ke-36, ya. Kata Allah, ini sudah kita bahas, alaihissallahu bikafin abda, bukankah Allah cukup bagi hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min duni, dan mereka menakut-nakuti engkau dengan sembahan-sembahan selain Allah. Mereka nak alati kualat wahai Muhammad. Kau tidak nyembah berhala-berhala kami, kau menghina-hina berhala kami, kau akan kualat. Mereka takut-takutin. Tapi Nabi mengatakan hasbiyallah. Hasbiyallah. Sama ketika Allah sebutkan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yaitu Rasulullah ketika ditakut-takutin. Ada utusan Abu Sufyan, wahai Muhammad hati-hati. Abu Sufyan dengan pasukannya ribuan akan datang menyerang engkau kembali. Ya. Kata fazadahum imana wa qalu, justru mereka tidak takut, mereka bertambah iman dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia yang mengurusin tempat terbaik untuk kita menyerahkan urusan. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar di lautan api dia berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Demikian juga ketika Nabi Hud ditakut-takutin, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ketika kaum Nabi Hud yaitu kaum 'Ad berkata nakut-nakutin, menurut kami kau telah tertimpa penyakit dari sembahan-sembahan kami wahai Hud. Kau ini celaka, ciloko engkau, kualat. Apa kata Nabi Hud? Nabi Hud mengatakan saya tidak takut. Ya, kata Nabi Hud, ini usyhidullah, saya jadikan Allah sebagai saksi saya. Washhadu, saksikanlah. Aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian yang kalian takut-takuti aku dengan sembahan-sembahan tersebut. Nakut-nakuti apa? Saya berlepas diri dari sembahan kalian semua. Ya. Kemudian Nabi Hud berkata, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Silakan kalian bikin makar kepadaku, suruh berhala-berhala kalian semua celakakan saya. Silakan. Saya tidak takut.
Jangan ba'du alihatina. Karena mereka bilang, Nuh, wahai Hud, kayaknya sebagian Tuhan kami telah buat kau celaka. Kata Nabi Hud, jangankan sebagian Tuhan kamu, semua Tuhanmu. Suruh celakain saya sekarang. Fakiruni jami'an. Tsumma la tunzirun. Dan jangan tunda-tunda sekarang juga. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah yang adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasihatiha. Tidak ada makhluk hidup apapun, binatang melata manapun kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Allah mengatur mereka. Ngapain saya takut sama kalian? Jadi Nabi Hud berkata, "Inni tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah." Tawakal ya. Maka ini tawakal harus sering kita ucapkan dalam segala hal, dalam gangguan apapun, ketika berdakwah. Dan banyak contoh dalam Al-Quran di mana orang-orang ketika diganggu dalam dakwah mereka bertawakal. Contoh seperti juga Nabi Nuh. Ya, saya carikan ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala surat Yunus ayat 71. Watul alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum gummah thumma qudhu ilayya wa la tunzirun. Dan bacakanlah kepada mereka tentang berita penting tentang kisah Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian merasa berat aku tinggal bersama kalian, kalian bosan merasa berat aku peringatkan kalian terhadap ayat-ayat Allah, maka aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ngusir Nuh, mereka ngancam Nuh, mereka mau bunuh Nuh, mereka mau rajam Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dakwah kita perlu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Ibrahim, ya, ketika para rasul diganggu, ya, mereka berkata, ya, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana, ya, wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dalam surat Ibrahim ayat 12. Kata para rasul ketika diganggu oleh kaumnya, mereka berkata, kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah memberi petunjuk kepada kami jalan-jalan kami? Sungguh kami akan bersabar atas gangguan kalian kepada kami. Dan kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal hendaknya menyerahkan diri. Jadi para rasul semua bertawakal. Dan tawakal ini bukan cari duit aja ya, baru tawakal ya. Berobat baru tawakal, semua tawakal. Cari duit tawakal, berobat tawakal, berdakwah juga bertawakal, diganggu orang juga bertawakal, diancam orang bertawakal, ngurus anak juga bertawakal, keluar rumah bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim, ta'alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Maka seorang yang paling bahagia adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada siapa? Allah. Dan orang yang paling ciloko adalah yang ditinggal oleh Allah. Kapan dia ditinggal oleh Allah? Ketika dia bersandar kepada selain Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu, dia pakai jimat, maka Allah akan buat dia bertawakal kepada jimat tersebut. Allah berlepas diri dari dia, Allah tidak ngurusin dia. Maka perhatikan dalam ayat ini, qul hasbiyallah. Katakanlah ya Muhammad, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya orang yang bertawakal hanya bertawakal kepada Allah. Sebab dikerjakan, tapi hati bukan kepada sebab tersebut. Sakit ke dokter, tapi bukan kesembuhan di tangan dokter. Kerja pagi-pagi, biar bos senang, tapi bukan rezeki kita di tangan apa? Bos, bukan. Kapan kita meyakini rezeki di tangan bos, disitulah syirik. Itulah syirik. Taib. Setelah itu Allah berfirman, surat ayat 39, "Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun." Katakanlah wahai kaumku, beramallah sesuai dengan kondisimu. Fasawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Ayat berikutnya, "Man ya'ti adzabu yukhzihi wa yahilu 'alaihi adzabun muqim." Siapa yang akan mendapatkan siksa yang menghinakan dan akan ditimpa dengan azab yang pedih. Ini adalah tahdid wa wa'id, ya, ancaman dan peringatan. Seakan-akan, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan i'malu ma syi'tum. Mau lakukan wahai orang musyrikin, mau syirik, tafaddalu, silakan. Monggo syirik. Silakan syirik.
monggo syirik, tapi ingat ada azab gitu. Seperti Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang pingin beriman silakan beriman, monggo. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin kufur, kafir, monggo. Apa kita bebas? Silakan bebas, enggak dilarang. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami siapkan bagi yang kafir neraka jahanam. Mau kafir monggo, tapi ada neraka. Seperti itu. I'malu ma syi'tum. Kamu kerjain silakan, monggo. Mau musyrik, mau tidak beriman kepada Allah, monggo, tapi ada neraka. Sama seperti ini. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Jadi Abu Jahal CS ngeyel, Allah suruh bilang sama mereka, wahai kaumku, wahai Abu Jahal dan teman-temannya, monggo. I'malu ala makanatikum. Silakan kerjakanlah sesuai dengan kondisimu. Kalian enggak bertauhid silakan aja. Saya pun akan terus berdakwah tetap di atas tauhid. Tapi apa? Fasaufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Siapakah di antara kita yang akan didatangi oleh azab yang pedih dan akan disiksa dengan azab yang abadi? Siapa? Nanti lihat aja. Ya, dikasih tahu enggak mau dengar, ngayal, silakan. Nanti tinggal kita tahu siapa yang terkena ya azab yang pedih dan akan mendapatkan azab yang kekal abadi. Ternyata mereka mendapatkan kekal dalam perang Badar. Taib. Selanjutnya Allah berfirman, "Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq, faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, wa ma anta 'alaihim biwakil." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Qur'an, itu linnas, bagi manusia seluruhnya, bil haq, dengan kebenaran. Faman ihtada, siapa yang ikuti petunjuk Al-Qur'an dia dapat petunjuk, fali nafsi, maka untuk dirinya. Wa man dhalla, siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan kau tidak bertanggung jawab atas mereka, ya. Kau tidak bertugas untuk memberi hidayah kepada mereka. Maksudnya demikian. Tapi di sini Allah ingatkan, ya Rasulullah, tugasmu hanya nyampein. Abu Jahal mau ngayal, silakan, monggo. Mau dapat petunjuk, monggo, silakan. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Yang tugasmu hanyalah menyampaikan. Innama anta munzir. Kau hanya tugasnya untuk memberi peringatan. Tapi di sini perhatikan Allah berfirman, Inna anzalna 'alaikal kitab. Sungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi. Linnas, yaitu kepada seluruh manusia. Termasuk di dalamnya adalah jin. Wa uhiya ilai hadzal Qur'an liunzira bihi wa man balagh. Ya, aku diturunkan Al-Quran agar aku beri peringatan dan siapa yang sampai kepadanya Al-Quran. Jadi Al-Quran sampai kepada siapapun dan kalangan jin maupun manusia. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Sini Allah mengatakan linnas. Sungguhnya kami turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Bahkan bukan cuma manusia, bahkan termasuk jin. Kemudian kata Allah linnas, untuk manusia. Berarti Al-Quran itu untuk kemaslahatan manusia, bukan kemaslahatan Allah. Tapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada ayat yang kita kerjakan dalam Al-Quran kecuali untuk kemaslahatan kita. Tidak ada larangan yang Allah larang kecuali untuk kemaslahatan kita. Untuk kita sendiri. Siapa yang semakin menjalankan ayat Allah, dia semakin bahagia. Siapa yang semakin meninggalkan larangan-larangan Allah, dia semakin bahagia.
Jadi untuk kemaslahatan kita, yang tahu kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Allah lebih tahu kemaslahatan kita daripada kita sendiri. Allah turunkan hukum-hukum dalam Al-Quran itu untuk yang terbaik bagi kita. Makanya Allah mengatakan linnas. Ini adalah untuk manusia. Bil haq dengan kebenaran. Makanya setelah itu Allah berfirman, faman ihtada falinafsi. Siapa yang dapat petunjuk ya buat dia, bukan untuk Allah. Sudah sering kita sampaikan Allah berfirman, ya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur ya untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik ya untuk diri kalian, bukan untuk Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, sebelum hari kiamat, dari jin, iblis dan jin-jin yang masih hidup sampai sekarang sampai hari kiamat kelak, semuanya hatinya seperti orang yang terbaik, seperti Nabi Muhammad, seperti Jibril, tidak menambah kekuasaanku sama sekali. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa mulki syai'a. Seandainya kalian seluruhnya hatinya seperti iblis, hatinya seperti Firaun, ya, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Semuanya itu kembali kepada kalian sendiri. Makanya Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran untuk manusia, bukan untuk kami. Yang mendapat kebahagiaan silakan. Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Kita mungkin punya bisa mengira-ngira kayaknya bagus, kayaknya bagus, kayaknya bagus. Allah bilang Al-Quran menunjukkan jalan yang terbaik. Faman ihtada falinafsi. Siapa yang dapat petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla, siapa yang sesat ya kembali kepada dirinya, fa inna ma yadhillu 'alaiha, kembali kepada dirinya. Wa ma anta 'alaihim biwakil, kau tidak bertanggung jawab untuk membuat mereka dapat hidayah wahai Rasulullah. Kau tidak bertanggung jawab. Tugasmu hanyalah untuk menyampaikan. Wa ma 'ala rasul illa al-balagh al-mubin. Yang wajib bagi Rasulullah hanyalah penyampaian yang jelas, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bilang sama Abu Jahal, wahai Rasulullah, mau kafir ya monggo. Ya, tafadhal. Tapi ada neraka jahanam. Setelah itu Allah berfirman dalam ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa seorang ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati Allah pegang nyawanya ketika sedang tidur. Jadi kematian ada dua. Yang disebut dengan al-mautah al-kubra dan ada yang disebut al-mautah as-sugra. Atau al-wafat sugra dan al-wafat al-kubra. Al-wafat atau kematian sugra kecil maksudnya tidur. Maksudnya apa? Tidur. Makanya kalau kita bangun tidur, kita mau tidur bilang apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau kita bangun tidur kita berdoa apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maksudnya kematian apa? Kematian tidur, maksudnya kematian kecil. Ya. Kematian kecil adalah tidur. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Ayanamu ahlul jannah?" Ya Rasulullah, apakah penghuni surga akan tidur? Ada tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tidur malam. Kata Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Berarti kalau penghuni surga tidur, berarti dia mengalami kematian. Maka penghuni surga tidak ada yang tidur. Karena penghuni surga tidak boleh off dari kenikmatan. Tidak boleh off. Lagi main sama bidadari, terus ngantuk. Mas. Enggak boleh off. Oh iya. Enggak boleh off dari kenikmatan. Harus terus nikmat. Kata Allah, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun." Sungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan. Enggak ada sibuk lain, sibuk mulu. Sibuk apa nih? Nikmat. Kalau kita sibuk enggak jelas. Sibuk pelongak-pelongok. Sibuk komentar enggak ada yang dengar komentarnya. Sibuk menganalisa ngawur. Sibuk. Enggak jelas. Penghuni surga dalam kesibukan. Jadi mereka enggak tidur. Kenapa? Karena tidur kata Nabi akhul maut. Tidur itu saudaranya apa? Kematian. Di sini Allah menyebutkan dua wafat. Wafat
sugra yaitu tidur, wafat kubra itu mati, kematian. Kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan manusia jiwa ketika mati, itu wafat kubra. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan manusia yang tidak mati yaitu wafat sugra ketika sedang tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka jadi ketika orang tidur nyawa dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata nyawa orang ini tidak bangun lagi alias mati, maka Allah tahan nyawanya. Sudah dicabut oleh malaikat maut masuk ke alam yang lain. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau ternyata dia masih hidup, Allah kembalikan nyawanya. Kembalikan nyawanya ke tubuhnya sehingga dia hidup lagi. Ila ajalin musamma, sampai waktunya, sampai ajalnya selesai, sampai rezekinya sempurna. Ya, baru kemudian dicabut nyawanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Subhanallah, kita enggak bisa menguasai nyawa kita. Enggak bisa. Kalau tidur kita enggak tahu nyawa kita. Terombang-ambing kemana dipegang Allah, tahu-tahu enggak balik lagi, mati selesai. Betapa banyak orang tidur tidak bangun lagi. Banyak tidak? Banyak. Suatu hari saya pernah naik bis ke arah daerah tertentu. Terus ada pengamen, dia ngamen, jeng, minta duit. Terus saya ngantuk sekali. Saya tidur. Terus dia bilang, semoga yang kasih duit, yang kasih kami, semoga perjalanannya lancar. Semoga yang pura-pura tidur tidak bangun-bangun lagi katanya. Masya Allah. Itu sekitar tahun berapa? Mungkin tahun 99 itu. Entah dia masih hidup atau tidak itu pengamen. Karena orang benar, banyak orang yang tidur enggak bangun lagi, benar enggak? Banyak. Kita enggak menguasai tentang ruh kita enggak menguasai. Ya. Dan ini sama seperti dalam surat Al-An'am ayat 60 sampai 61. Ayat ini sama dengan surat Al-An'am 60 61. Kata Allah, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail." Dialah yang mewafatkan kalian ketika malam. Maksudnya wafat kecil atau besar? Kecil, menidurkan kalian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah bangkitkan kalian, maksudnya bangkitkan dari tidur. Dari kematian kecil Allah bangkitkan. Liyuqda ajalun musamma, agar selesai ajalnya, itu rezekinya sampai selesai, ajal selesai. Kemudian tsumma ilaihi marji'ukum. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Allah tempat kalian kembali. Kemudian Allah akan kabarkan kepada kalian pada hari kiamat tentang apa yang pernah kalian lakukan selama di dunia. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Kemudian Allah sebutkan wafat kubra. Wa yursilu alaikum hafazah. Allah kirimkan kepada kalian malaikat-malaikat yang menjaga, yang mencatat amal kalian. Hatta idza jaa ahadakumul maut, jika datang kematian, ini mati kecil atau mati besar? Mati besar. Tawaffathu rusuluna, maka para rasul-rasul kami mewafatkannya. Wa hum la yufarritun, dan mereka tidak kurang dalam menjalankan tugasnya. Itu mereka bagus dalam menjalankan tugas. Jadi yang Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa, baik wafat kecil maupun wafat besar. Tetapi yang menangani langsung wafat besar siapa? Malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Sungguhnya katakanlah, malaikat maut yang menangani wafat kalian. Siapa yang menyuruh dia untuk menangani kematian? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tawaffathu rusuluna, para rasul-rasul kami, para malaikat-malaikat kami mewafatkannya. Jadi dalam satu ayat Allah menyebutkan cuma satu person. Kata Allah, Qul yatawaffakum malakul maut. Bahwasanya malaikat maut yang mewafatkan kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan para malaikat. Tawaffathu rusuluna. Para malaikat mewafatkan dia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang menentukan mati dan hidup siapa? Allah. Yang diperintahkan adalah malaikat maut. Ternyata malaikat maut punya rombongan yang siap menyambut ruh tersebut. Jika ternyata ruh tersebut orang baik, maka malaikat rahmat langsung, begitu malaikat maut cabut nyawa tersebut, langsung diserahkan kepada malaikat rahmat untuk dibawa ke langit. Kalau ternyata ini adalah orang tukang maksiat, orang kafir, maka langsung disambut oleh malaikat apa? Malaikat azab. Malaikat
azab. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Kata Allah, seandainya dan ketika nyawa sudah mau keluar dari kerongkongan, sudah mau mati, malaikat maut sudah mau cabut. Wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang menjenguk orang ini yang mau mati, kalian jenguk. Kalian jenguk. Kalian melihat dia. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, namun kami lebih dekat daripada kalian kepada orang calon mayat ini. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat kami, maksudnya para malaikat. Jadi malaikat sudah tunggu malaikat datang. Jadi malaikat pembuka sudah nunggu. Malaikat datang cabut langsung diambil oleh malaikat pembantu malaikat maut. Jadi demikian proses kematian yang menentukan adalah Allah, tapi yang diperintahkan adalah malaikat maut. Malaikat maut punya anak buah, ada malaikat rahmat dan malaikat apa? Azab. Maka terkadang Allah datangkan dengan lafal tunggal, qul yatawaffakum malakul maut, yang mewafatkan kalian malaikat maut. Terkadang Allah datang dengan lafal jamak, tawaffatu rusuluna, para malaikat-malaikat kami yang mewafatkannya. Maksudnya anak buahnya malaikat apa? Maut. Makanya ketika seorang tidur, ya, dianjurkan kita berdoa. Ya. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan Engkaulah kami tidur dan kami bisa hidup lagi. Kalau kau tidak hidupkan aku, ya sudah selesai. Demikian dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfudhu bidakhilati izarihi." Jika kalian tidak tidur, maka kebaskanlah dengan sarung kalian tempat tidur ya, tersebut. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Dia tidak tahu apa yang ditinggal di situ. Mungkin ada sesuatu yang tidak bagus, ada hewan, ada apa, dia kebas. Tsumma liyaqul, kalau sudah dia tidur, sambil berdoa sebelum tidur, bismika rabbi, subhanakallahumma rabbi, bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh, in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ini salah satu doa tidur. Doa tidur banyak ya. Di antaranya tadi, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi, ya Allah, dengan Engkau aku bisa meletakkan lambungku. Wa bika arfa'uh, dan dengan Engkau pula aku bisa bangkit, bisa bangun dari tidur. Ada orang tidur enggak bisa bangkit lagi. Kena saraf kejepit lah, kena apalah, mau bangkit susah. Salah tidur susah bangkit. Dan ada yang tidak bisa bangkit lagi karena sudah mati. Bika wada'tu jambi, dengan Engkau aku bisa meletakkan lambungku, wa bika arfa'u, dan dengan Engkau pula aku bisa mengangkat lambungku. In amsakta nafsi, kalau kau pegang nyawaku tidak kau kembalikan, yaitu mati ketika aku tidur, faghfir laha, maka ampunilah dia ya Allah. Subhanallah. Itu sebelum tidur kita berserah diri kepada Allah. Wa in arsaltaha, tapi kalau kau kembalikan lagi ruhku kepada jasadku, kau bangkitkan aku lagi, fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin, maka jagalah ruhku tersebut sebagaimana penjagaanmu terhadap orang-orang saleh. Ini doa yang indah. Ya. Jadi kita berusaha ketika mau tidur berdoa dengan banyak doa. Ya. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, di antara doa tidur. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari di mana kau bangkitkan hamba-hambamu. Karena kita tidur bisa jadi enggak bangun lagi. Kemudian juga dalam doa yang lain, alja'tu ilaika dhahri wa wajjahtu ilaika wajhi wa fawwadtu ilaika amri raghbatan rahbatan, ya. Ya. Kemudian kata dalam doa tersebut, ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu, aku arahkan wajahku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Kita mati ini enggak tahu yang siapa lagi mengurus anak-anak, mengurus istri-istri, mengurus usaha-usaha, ngurus keluarga, serahin sama Allah. Sebelum tidur kita serahkan urusan kepada siapa? Allah. Karena belum tentu kita bangun. Belum tentu kita bangun. Banyak orang tidur enggak bangun-bangun lagi. Ya. Oleh karenanya wafat ada dua, ada wafat kubra, ada wafat sughra. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Subhanallah, ketika kita tidur, ruh kita di luar kekuasaan kita. Berarti ada Tuhan dong. Ada Tuhan yang ngatur kita. Kita enggak bisa semerta-merta mengembalikan ruh kita. Terkadang kita enggak, sudah mimpi ngeri-ngeri enggak bangun-bangun. Enggak bangun-bangun, bangun udah ketakutan ngeri ya. Kadang dibangun orang enggak bangun-bangun. Kalau Allah tidak niatkan dia bangun, dia tidak bakalan bisa. Kalau tidak kehendaki dia bangun, tidak bisa bakalan bangun. Ini semua tanda bahwasanya ada kekuasaan,
ada alam tidur, ada namanya ruh kita di luar hakikat kita. Dan berarti ini juga dalil bahwasanya ruh itu berjauhar, itu memiliki zat. Ruh itu zatnya beda dengan badan. Tapi dari apa kita enggak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh urusan Rabbku. Buktinya apa? Ruh bisa ditahan oleh Allah. Berarti dia beda dengan unsur ruh, beda dengan unsur apa? Unsur jasad. Kita enggak tahu. Dan ruh tersebut bisa ditahan oleh Allah ketika seorang sedang tidur. Dan bisa dikembalikan, bisa tidak dikembalikan. Oleh karenanya alam ruh itu alam tersendiri. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal gaib kita enggak tahu. Seperti alam jin kita enggak tahu, alam malaikat kita enggak tahu. Alam kubur kita tidak tahu. Alam tersendiri. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Subhanallah. Kita sendiri tidak bisa mengatur diri kita. Kita sendiri tidak bisa mengatur ruh dan jiwa kita. Setelah Allah berfirman, "Amittakhadhu min dunillahi syufa'a." Apakah mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah? Mereka ibadahi kemudian mereka berharap syafaat bagi mereka di sisi Allah. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Katakanlah, dan apa kalian tetap menjadikan mereka memberi syafaat meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? Berhala-berhala mau dijadikan beri syafaat. Jadikan simbol-simbol orang soleh. Orang sekarang datang ke pohon kasih sajen. Emang pohon bisa apa? Sajen. Ada batu gede kasih sajen. Pohon yang gede-gede kasih sajen. Ya, enggak logis tapi ya begitu. Ya. Dan Allah bantah, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Sungguhnya seluruh syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang menentukan kalaupun ada mekanisme syafaat, maka yang bisa memberi syafaat hanyalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa biidznin. Tidak ada yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan kepada siapa Allah kehendaki. Nabi saja ketika memberi syafaat pada hari kiamat, Nabi sujud di bawah arsy lama sampai Allah izinkan. Kata Allah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu dari sujudmu, bangkit dari sujudmu. Wasfa'tu syafa', beri syafaat, kau akan diizinkan beri syafaat." Nabi sebutkan ketika orang-orang beriman sudah lolos dari sirat, mereka mau surga, maka mereka bilang, "Ya Allah, ya Rabb kami, izinkan kami beri syafaat, teman-teman kami masih banyak di neraka. Izinkan kami untuk beri apa? Syafaat." Jadi tidak ada yang serta-merta kasih syafaat, enggak ada. Harus minta izin dulu. Kalau Allah izinkan, syarat kedua yang mau kau kasih syafaat pun harus Allah ridhoi. Jadi yang memberi syafaat itu banyak kan fungsinya. Bisa untuk menaikkan derajat di surga, bisa untuk mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Bisa juga untuk mencegah orang harusnya masuk neraka enggak jadi apa? Masuk neraka, ya. Apalagi syafaat Nabi banyak. Baik. Tetapi ini syafaat tidak bisa serta-merta siapapun melakukannya, harus dengan izin siapa? Allah. Terus tidak bisa boleh kasih siapapun. Karena harus yang mau dikasih juga harus diridhoi oleh siapa? Allah. Dari sini kita tahu mekanisme syafaat itu semurni hanya milik Allah. Yang kasih izin Allah, yang diridhoi juga oleh siapa? Oh, Allah. Oleh karenanya benarlah Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Semua syafaat semuanya milik Allah. Karena yang kasih izin hanya Allah, yang boleh dikasih juga dengan izin siapa? Allah. Dan ini suatu hal yang wajar. Kenapa kata Allah, "Lahu mulkus samawati wal ard." Karena semua langit dan bumi milik Allah. Jangankan syafaat kamu, semua langit dan bumi, manusia, makhluk, malaikat, jin semuanya milik siapa? Allah. Termasuk syafaat semua milik Allah. Maka jangan beribadah kepada makhluk supaya dapat apa? Syafaat. Tidak. Dan ini disebutkan oleh Razi, salah seorang tokoh besar Asy'ariyah dalam ketika membahas surat Yunus ya. Dia mengatakan orang-orang datang ke kuburan mengagungkan penghuni kubur supaya mereka dapat apa? Syafaat. Ini sama seperti kesyirikan di zaman jahiliyah. Kalau dekat sama
Wali, pokoknya kalau wali sudah dekat ibadah nangis-nangis apa minta-minta kasih langsung otomatis sudah tinggi derajatnya. Makanya saya ditanya oleh seorang Ustadz, katanya kalau kita minta sama Allah langsung enggak sampai Ustadz, karena Allah enggak kenal kita. Kamu siapa minta-minta sama Allah? Menungso itu akeh banget ya. Ada miliaran manusia. Kamu siapa? Memang Allah kenal sama kamu. Terus gimana caranya? Ya harus lewat wali yang punya kedudukan di sisi Allah. Talib, walinya siapa? Walinya pasti mereka enggak bilang Abu Bakar, Umar, pasti enggak. Pasti Abdul Qadir Jailani biasanya. Atau Sunan ini, atau Habib ini, atau siapa. Justru sahabat-sahabat enggak dipakai wali-wali tersebut. Wali-wali yang belakangan. Ya, tadi kita bilang taruhlah Abdul Qadir Jailani, seorang wali soleh. Abdul Qadir Jailani. Jadi kau minta sama Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, mintakanlah buatku, atau kau mendekat Abdul Qadir, panggil, ya Abdul Qadir Jailani tolong aku, Abdul Qadir Jailani tolong aku. Bagaimana bantahnya? Dia bilang, kamu tuh sopo, menungsaiku akeh. Emang Abdul Qadir Jailani kenal kamu? Emang Abdul Qadir kamu kenal sama Abdul Qadir Jailani? Sama kan? Kalau gitu harus butuh lagi wali yang dekat dengan Abdul Qadir Jailani. Terus. Kapan berdoanya? Banyak silsilah. Padahal kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka tanya kepada engkau, aku dekat, tinggal minta aku kabulin. Agama Islam gampang connecting langsung, harus kesin dulu. Itu kalau presiden iya. Kita ini penduduk 200 berapa juta? 300 juta ya, kurang lebih. Mungkin kurang, mungkin lebih ya. Kita enggak dikenal, wajar ya harus lewat ini, ring 1, ring 10, ring 9, terus sampai ring 1 sampai presiden. Tapi kalau Allah enggak perlu gitu. Jangankan kamu, kata Allah, wa matas kutumi waraqatin illa ya'lamu. Jangan engkau bisik-bisik, daun jatuh aja Allah tahu. Apalagi kau bisik-bisik nangis, sulut malam nangis, Allah enggak dengar. Daun jatuh aja Allah tahu, masa kau nangis Allah enggak dengar? Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum. Apakah sama berhala-berhala yang disembah seperti Allah yang mengurusi setiap manusia secara person-person? Allah ngurusin kita satu-satu kita diurusin. Allah ngurus kamu sama harus ngurus saya, ngurus sama ngurus dia. Harus bayi dalam janin yang ngurus siapa? Allah. Jadi kita diurus satu perjalanan mengatakan mungkin Allah enggak tahu nih, gimana Allah enggak tahu? Jangan-jangan Allah enggak dengar. Gimana enggak dengar? Kau belum lahir aja Allah sudah urusin. Jadi kalau minta kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah karena berharap apa? Syafaat. Enggak boleh. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ayat berikutnya, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minu bil akhirah. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Mereka enggak ingin kalau cuma Allah saja. Harus ada digandengkan, disebut sembahan-sembahan mereka selain Allah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi. Dan apabila disebut nama-nama sembahan-sembahan mereka selain Allah, idzahum yastabsyirun. Tiba-tiba mereka bergirang hati, mereka gembira ya. Sama seperti adapun isma'azzat ada yang mengatakan maknanya yaitu kesal, jengkel, inkibat yaitu. Ada yang mengatakan istakbarat yaitu sombong seperti firman Allah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka kalau disuruh ucapkan katakanlah la ilaha illallah mereka sombong. Mereka enggak mau cuma la ilaha illallah. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ingin jadikan sembahan cuma satu saja? Enggak mau. Jangan sebut satu, sebut tiga. Satu enggak cocok. Allah doang enggak cocok. Harus ada berapa? 3, baru senang. Kalau satu aja tidak pas. Kalau minta langsung sama Allah, lewat wali. Dalam kondisi sulit, ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Subhanallah. Gimana tolong? Ya. Sampai ada dai dia pakai bahasa Jawa, saya dengar dia bantah, dia bilang, ini ada orang susah. Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni. Ya Abdul Qadir sudah mati. Itu yang bilang, tangio. Dia udah meninggal. Ente di mana dia di mana?
Dia meninggal entah di mana, mungkin di Jazirah Arab. Kamu di Indonesia panggil, ya Abdul Qadir Jailani, dia mana dia? Berarti dia maha mendengar dong. Dia dengar suaramu enggak? Oh dengar, berarti dia maha mendengar. Dimanapun kau seru nama dia, berarti dia maha mendengar. Kalau kita meyakini ada maha mendengar selain Allah, musyrik atau tidak? Musyrik. Ada orang di lautan, ombak kapalnya mau tenggelam. Ya Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Subhanallah. Berarti Abdul Qadir Jailani maha mendengar, maha melihat kamu, maha mengatur lautan. Gimana sebenarnya? Apa enggak syirik seperti ini? Harusnya ya Allah, ya Rabbi, harusnya demikian. Ya Rabb, ya Rabb. Harusnya demikian. Makanya sebagian orang musyrikin kalau disebut cuma Allah saja mereka enggak suka. Kurang mantap, harus disebut yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini aja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan ayat ke-46 pada pertemuan berikut. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, terkadang saya kurang tawakal soal rezeki. Terkadang terucap, kalau tidak diberikan tidak dapat omset. Kalau tidak beriklan tidak dapat apa? Omset. Dagangan sepi karena ini dan itu. Dan beberapa ucapan lainnya. Apakah cuma termasuk syirik kecil? Jika iya bagaimana cara tobatnya? Itu masalah hati. Terkadang kita menjelaskan tentang sebab yang kasat mata. Ini mungkin hujan. Mungkin semua, tapi tidak boleh kita menyandarkan kegagalan karena apa? Hujan. Semua di tangan siapa? Allah ya. Tapi kita boleh menceritakan sebab, misalnya benar orang ini meninggal, tapi di antara sebabnya karena dokternya tadi teledor misalnya, boleh. Meskipun yang mewafatkan siapa? Allah. Ya. Ya, kalau kita bicara tentang rezeki, kita bilang tadi, kalau nggak iklan kita bakalan gagal, itu nggak. Ya, kita bilang kita harus tempuh sebab ini karena sebab. Tapi hati kita nggak boleh bersandar kepada apa? Iklan tersebut. Ini ikhtiar harus kita lakukan. Ya. Dan terutama ketika kita berhasil. Nah ini bahaya. Kalau sudah berhasil, tidak boleh kita sandarkan kepada sebab meskipun kita yakini hanya sebagai sebab. Misalnya sudah sembuh, kalau bukan karena dokter, ini langsung syirik kecil. Tidak beradab. Justru ketika kau berhasil, harusnya kau sandarkan kepada Allah. Adapun ketika proses masih boleh. Masih boleh. Kita harus iklan nih supaya bisa berhasil. Ini kan proses boleh. Kau ke dokter biar sembuh, apakah syirik? Enggak, karena kita bicara sebab akibat. Tapi ketika sembuh, enggak boleh bilang kalau bukan karena dokter saya sembuh, ini syirik. Enggak boleh. Apakah yang dimaksud nikmat kubur? Apa kita bisa santai-santai dan dapat makanan minuman? Apakah sudah ada bidadarinya? Masya Allah. Kebelet banget sih. Pengen mati apa gimana? Nikmat kubur ada ya. Bahkan disebutkan arwahul mukminin, ini diantaranya bahwasanya ruh orang beriman seperti burung-burung yang berterbangan di mana? Di surga. Tetapi jasadnya belum. Belum. Bagaimana kaitan ruh dengan jasad? Wallahu alam. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak disebutkan dalam alam barzah ada bidadari, enggak disebutin. Saya belum tahu dalilnya. Yang saya tahu saya bidadari di mana? Di surga. Allah mengatakan, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kau menyangka orang-orang yang mati syahid sudah mati. Sungguhnya mereka hidup, yaitu di alam barzah. Di sisi Rabbmu yurzaqun, dapat rezeki. Rezekinya seperti apa? Wallahu alam. Dalam sebagian riwayat disebutkan arwahus syuhada fi jawfil tairil khudr. Sungguhnya ruh-ruh orang yang mati syahid dimasukkan dalam jasad burung yang hijau. Yang dia burung tersebut terbang-terbang di surga. Kenapa? Karena mereka mati dengan mengorbankan raga mereka. Maka sementara di alam barzah Allah ganti dengan raga pinjaman, yaitu burung. Tapi mereka belum sempurna kenikmatannya. Nanti kalau hari kiamat baru dikembalikan kepada raga yang sesungguhnya untuk sempurna dalam merasakan kenikmatan. Jadi nikmat kubur itu hanya muqaddimah.
Jika seorang suami meninggalkan rumah dan tidak mau bersatu lagi dengan istrinya, apakah sudah jatuh talak? Meninggalkan rumah sudah 4 bulan. Eh, lapor ke mana? Ke pengadilan agama mana? KUA untuk diproses. Ya. Kalau ada sigot ta'lik dulu ketika dia menikah, nanti ada prosesnya. Kalau dia hilang tidak ada kabarnya, ada prosesnya. Ya. Tapi tidak otomatis apa cerai. Kecuali dia bilang, saya tidak mau sama kamu lagi, tidak mau serumah lagi, tidak mau menggauli kamu lagi. 4 bulan maka harus datang wanita lapor ke mana? Lapor ke KUA suruh dia kembali atau suruh ceraikan. Kalau dia tidak mau ceraikan, KUA yang jatuhkan cerai. Ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Siapa yang berjanji untuk tidak mendatangi istrinya selama 4 bulan, bahkan meskipun serumah, saya tidak akan tidak mau gauli kamu selama-lamanya, misalnya. Dia marah meskipun serumah, apalagi di luar rumah. Maka wajib menunggu 4 bulan. Fa in fa'u fa inna Allaha fa inna azamu talaqa, ya. Kalau mereka kembali sebelum 4 bulan maka rujuk lagi. Kalau mereka tidak mau kembali maka wajib menceraikan. Kalau tidak mau ceraikan maka KUA yang menjatuhkan cerai. Tapi ini urusan KUA. Ya. Tapi maksudnya tidak otomatis cerai. Tanyakan kepada KUA. Apa benar sujud yang terakhir saat sholat tidak boleh dilamakan karena katanya menambah perkabaran dalam agama? Maksudnya sujud itu tempatnya berdoa. Dan berdoa itu tidak mesti pada sujud yang terakhir. Sujud mana saja. Ya. Terutama jika seorang menjadi imam, maka imam jangan, kalau mau berdoa kapan saja, dia kebetulan pengen doa sujud kedua, ya silakan. Tidak harus sujud terakhir. Mungkin sebagian orang pengen sujud terakhir, sujud perpisahan. Sebenarnya tidak, sujud mana saja silakan berdoa. Kalau kita sholat sunnah sendiri, kapan saja mau sujud, berdoa dalam sujud silakan. Maksud saya jangan mengkhususkan cuma sujud terakhir. Apakah boleh? Boleh, tapi jangan dikhususkan. Lagi kepingin doa pas lagi sujud terakhir, ya silakan, monggo. Tapi jangan, saya sengaja tunggu sujud terakhir, enggak. Kapan kita pengen berdoa, silakan berdoa. Apakah benar kalau kita mimpi buruk tidak boleh diceritakan ke orang? Iya, jangan. Rasulullah larang. Itu gangguan syaitan. Ya. Apa maksudnya? Badius samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Dialah pencipta langit dan bumi, tidak punya anak dan tidak punya istri. Wa khalaqa kulla syai'. Allah tidak punya istri. Ya. Tidak punya pasangan. Dan dia adalah Maha Esa. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan dari apa yang tidak meragukan. Dak mayaribuk ila mayaribuk. Hadis Nabi. Kalau ragu tinggalkan. Lakukan yang jelas-jelas. Yang enggak jelas khawatir. Ternyata syubhat, ternyata haram. Selama masih ada yang jelas, lakukannya yang jelas. Atau kalau enggak jelas, tanya dulu supaya jelas. Kalau udah jelas, silakan kerjakan. Bagaimana dengan takdir Ustaz? Kita sudah tawakal kepada Allah tapi dalam Lauhil Mahfuz takdir menulis ke neraka. Dari mana kau tahu? Kalau udah tahu sudah enggak usah ngaji. Sudah nengok ke langit, ke Lauhil Mahfuz. Wah, nama saya Paijo bin Paimin. Ya, di neraka ya sudah percuma. Tinggalnya di Bekasi jelas. Udah itu saya enggak ada yang lain itu. Di neraka jahanam. Kalau udah gitu percuma kau beribadah, percuma. Tidak akan meleset kau pasti masuk neraka. Tapi kan kita enggak tahu.
Anda sudah pernah mendengar bagaimana proses dicabutnya nyawa orang yang beriman dan juga orang kafir. Bagaimana dengan orang yang beriman namun banyak dosa? Wallahu alam. Di antara keduanya ya. Orang yang beriman sangat indah, orang kafir sangat sadis. Terus beriman berlaku dosa, wallahu alam. Kemungkinan di antara keduanya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.